warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah studi keislaman, Bapak Dr. M. Agus Kurniawan, MPDI, dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang ruang dan waktu dalam genealogi narasi keislaman, sebuah pendekatan naratif. Saya Eni Murtafinga sebagai moderator. Saya Anissa Karelia sebagai penanya. Saya Hadis Khalifah sebagai pemateri. Untuk pemateri kepada Mbak Nur Khalifah saya persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Ruang dan Waktu dalam Genealogi Narasi Keislaman, sebuah pendekatan naratif. Dalam konteks kajian Islam, pemahaman terhadap narasi keislaman tidak dapat terlepas dari dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya. Narasi keislaman mencerminkan perkembangan pemikiran dan praktik umat Islam sepanjang sejarah yang berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep ruang dan waktu dijelaskan dalam narasi keislaman dengan pendekatan naratif. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat terungkap bagaimana narasi keislaman merefleksikan pengaruh ruang dan waktu pada pengembangan identitas, tradisi, dan nilai-nilai umat Islam. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis naratif. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai teks keislaman, termasuk Al-Quran, hadis, dan karya-karya sastra keislaman klasik hingga modern. Analisis difokuskan pada elemen-elemen naratif yang mencerminkan penggambaran ruang dan waktu dalam konteks keislaman, serta bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi satu sama lain. Ruang dalam narasi keislaman seringkali diidentifikasi sebagai tempat diagungkan atau di mana peristiwa penting terjadi, seperti Mekah dan Madinah. Kedua kota ini tidak hanya memiliki dimensi geografis, tetapi juga dimensi spiritual seperti simbolik yang kuat. Tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, misalnya, tidak hanya menceritakan perpindahan fisik, akan tetapi juga mentransformasikan sosial dan spiritual umat Islam pada masa itu. Sementara itu, ruang juga dapat ditelusuri dalam konteks budaya yang berperan di dunia Islam, di mana setiap wilayah memiliki cara dan tradisi tersendiri dalam menafsirkan teks keislaman. Hal ini menunjukkan bahwa ruang dalam narasi keislaman bersifat kontemporer dan beragam, mencerminkan keberagaman umat Islam di seluruh dunia. Waktu. Dimensi waktu dalam narasi keislaman berfungsi sebagai kerangka temporal yang membentuk perjalanan sejarah umat Islam. Peristiwa penting seperti turunnya wahyu dan peperangan dalam sejarah keislaman menjadi momen-momen yang membentuk narasi kolektif umat Islam. Penggambaran waktu tidak hanya bersifat kronologis, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang siklus kehidupan, tradisi, dan nilai-nilai yang diwarisi dari generasi ke generasi. Analisis naratif dari ruang dan waktu dalam genealogi narasi keislaman menunjukkan bagaimana keduanya saling berkaitan dan membentuk identitas serta pengalaman spiritual umat Islam. Ruang memberikan konteks
fisik yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial, sedangkan waktu memberikan makna pada peristiwa yang terjadi dalam ruang tersebut. Keterkaitan ruang dan waktu juga menciptakan narasi yang dinamis, di mana perubahan sosial dan politik mempengaruhi interaksi keagamaan dan sebaliknya. Misalnya, konteks kolonialisme dan postkolonialisme membawa dampak signifikan dalam bagaimana umat Islam memahami dan menceritakan sejarah serta tradisi mereka. Kesimpulan, melalui pendekatan naratif, penelitian ini mengungkapkan betapa pentingnya memahami dimensi ruang dan waktu dalam genealogi narasi keislaman. Narasi keislaman sebagai suatu konstruksi yang kompleks tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks ruang dan waktu yang melingkupinya. Pembahasan ini sangat krusial untuk menghargai keberagaman interpretasi dan praktik keislaman di seluruh dunia, serta untuk mempertimbangkan bagaimana identitas religius terbentuk melalui interaksi yang dinamis antara umat Islam dengan konteks sosial, budaya, dan politik negara. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya akan bertanya, apa yang dimasukkan dengan genealogi narasi keislaman? Ya, baik, di sini saya menjawab. Genealogi narasi keislaman merujuk pada analisis dan pengkajian struktur serta perkembangan narasi-narasi dalam tradisi Islam, termasuk teks-teks suci, tafsir, hadis, dan literatur lainnya. Ini mencakup bagaimana konteks budaya, sejarah, dan teologis mempengaruhi penyampaian dan penerimaan narasi tersebut. Lalu bagaimana ruang berpengaruh dalam narasi keislaman? Ruang berfungsi sebagai konteks sosial dan budaya di mana narasi keislaman berkembang. Dalam kajian ini, ruang bukan hanya terlihat sebagai lokasi fisik, tetapi juga sebagai arena sosial yang membentuk pemahaman praktik dan identitas komunitas muslim dalam sejarah yang beragam. Apa peranan waktu dalam pembentukan narasi keislaman? Waktu memainkan peran krusial dalam narasi keislaman karena sejarah penyampaian wahyu, perkembangan ajaran, dan pengaruh peristiwa-peristiwa historis memberikan kedalaman dan konteks bagi pemaknaan teks keagamaan. Selain itu, pemahaman terhadap waktu membantu penafsiran terhadap evolusi praktik keagamaan dari masa ke masa. Bagaimana pendekatan naratif dapat digunakan untuk memahami narasi keislaman? Pendekatan naratif memungkinkan para peneliti untuk mengeksplorasi dan mendekonstruksi realitas yang diciptakan dalam narasi keislaman. Dalam memahami struktur naratif, tokoh, plot, dan tema yang berkembang, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana narasi tersebut membentuk pengalaman spiritual dan identitas kelompok muslim. Apa hubungan antara identitas komunitas muslim dan narasi keislaman? Identitas komunitas muslim sangat dipengaruhi oleh narasi keislaman yang berfungsi sebagai landasan untuk membangun kepercayaan, norma, dan praktik keagamaan. Narasi ini berperan dalam menciptakan kesamaan pengalaman di antara anggota komunitas serta membedakan mereka dari kelompok lain. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Hani, bagaimana interaksi antara teks keagamaan dan konteks sosial politik mempengaruhi narasi keislaman? Jadi, interaksi antara teks keagamaan dan konteks sosial politik menciptakan dinamika yang kompleks dalam narasi keislaman. Ketika teks diinterpretasikan dalam konteks sosial politik tertentu, hal ini dapat menghasilkan penafsiran yang berbeda, yang ada gilirannya memengaruhi pemahaman ajaran Islam dan praktik keagamaan di masyarakat. Apa dampak dari globalisasi terhadap narasi keislaman? Globalisasi memfasilitasi pertukaran yang beragam yang berdampak pada narasi keislaman. Hal ini dapat membawa munculnya interpretasi baru serta penguatan atau penentangan terhadap tradisi yang sudah ada.
memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi pemahaman dan praktik keagamaan di era kontemporer. Sejauh mana kebangkitan gerakan keagamaan mempengaruhi narasi keislaman? Kebangkitan gerakan keagamaan seringkali membawa reinterpretasi narasi keislaman yang dianggap tradisional. Gerakan ini dapat menciptakan narasi baru yang menekankan nilai-nilai tertentu seperti kesetaraan sosial atau reformasi politik sebagai respon terhadap tantangan modernitas yang dihadapi oleh komunitas muslim. Apa peran perempuan dalam narasi keislaman? Jadi perempuan memiliki peran yang signifikan, namun sering terpinggirkan dalam narasi keislaman. Melalui pendekatan naratif, kita dapat mengidentifikasi kontribusi mereka dalam sejarah dan tradisi keagamaan, serta bagaimana pengalaman perempuan membentuk dan dikonstruksikan dalam narasi yang lebih luas dalam konteks Islam. Bagaimana kita dapat menggunakan penelitian genealogi narasi untuk mendukung dialog antar agama? Penelitian genealogi narasi dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap struktur dan konteks narasi keislaman, sehingga menciptakan ruang bagi dialog antar agama yang lebih produktif. Dengan memahami narasi dari perspektif yang lebih luas, kita bisa menemukan titik temu dan saling menghormati perbedaan, serta mempromosikan kerjasama yang berbasis pada pemahaman dan penghargaan antar tradisi keagamaan. Baik, untuk sekian dari pertanyaan yang Mbak Anissa tanyakan, apakah sudah paham? Baik, saya sudah paham. Apakah masih ada yang mengganjal atau bagaimana Mbak Anissa? Tidak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.